Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah video terkait konsep yang pertama dari saya. Semoga bisa lebih efisien dan lebih mudah kalian cerna. Kalian bisa tonton kapanpun juga, asalkan dilakukan sebelum pengerjaan penugasan bersama kelompok kalian. Dan tentunya dengan video seperti ini, kalau ada yang kurang jelas atau terlalu cepat, kalian bisa pause atau rewind. Kalau tidak jelas juga, tolong di-highlight tidak jelasnya di mana, dan nanti kalian punya sesi diskusi. Kita juga nanti ada sesi diskusi online di akhir sesi. Clear ya? Di pekan ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Semoga bahasan ini nyambung dengan observasi kalian sebelumnya dan kalian juga bisa mengerjakan penugasan-penugasan berikutnya di pekan ini. Oke, langsung saja. Tulisan akademik dan non-akademik ini berbeda terutama dalam 3 hal ini. Tulisan akademik harus melalui proses ilmiah atau scientific dan mengikuti kaidah penulisan akademik yang relatif baku. Proses penulisan mungkin sebenarnya relatif sama, tapi detail-detailnya akan sedikit berbeda. Apa yang dimaksud dengan scientific process? Pernahkah kita melakukan proses ilmiah? Jangan bilang nggak pernah. Lihat gambar berikut. Familiarkah kalian dengan aktivitas-aktivitas bayi ini? Nah, semua yang pernah jadi bayi sudah pasti pernah melakukan proses ilmiah walaupun secara sederhana. Apa kira-kira yang akan dilakukan bayi saat dia menemukan satu benda yang menarik perhatiannya? Pastinya benda itu akan dipungut. Bayi kemudian akan bertanya-tanya, mengira-ngira benda apakah ini? Perhatikan, dari sejak bayi kita sudah melakukan yang namanya observasi masalah dan pendugaan. Lalu apa? Semua bayi cenderung memasukkan benda baru yang ditemukannya ke dalam mulut. Iya kan? Itulah eksperimen atau pengujian ala bayi. Bayi kemudian akan menganalisis data yang masuk ke dalam tubuhnya, lalu ia mencerna tekstur atau rasa benda di pikirannya. Sampai kemudian, bayi akan melaporkan temuannya. Bukan tertulis tentunya. Nah, proses akademik dalam konteks penulisan akademik bagaimana? Jawabannya adalah sangat serupa. Berikutnya, tulisan akademik juga berbeda dengan tulisan pada umumnya karena ada kaidah dan standar di dalam tulisan akademik. Secara ringkas, bahasa akademik itu berbeda. Tulisan akademik itu biasanya formal, objektif, tidak subjektif, serta ringkas dan padat. Strukturnya juga baku. Tak pernah kan kalian lihat tulisan akademik dengan gaya flashback atau plot yang zigzag supaya misterius atau memberikan nuansa suspense? Bagian pertama tulisan akademik selalu pendahuluan dan akhirnya selalu kesimpulan. Tak pernah ada yang membolak-balik ini. Lalu wajib ada referensi di dalam tulisan akademik. Referensi harus dipercaya, valid, dan dituliskan dengan standar yang diterima di dunia akademis. Mengutip ide atau argumen orang lain dengan cara pengutipan yang salah bisa menyebabkan penulis dianggap plagiat dan terkena sanksi hukum. Format dan gaya penulisan tulisan akademik juga baku seperti halnya strukturnya. Dan terakhir, karena hasil riset itu tak ada yang 100% pasti benar, maka di setiap klaim dalam tulisan akademik tidak ada ucapan pasti, dipastikan, atau tentu saja. Klaim-klaim seperti itu harus dihindarkan. Istilahnya harus ada hedging di setiap kalimat atau klaim akademik yang hendak kita buat. Bagaimana dengan proses penulisan dalam tulisan akademik? 3 proses umum menulis ini tentu sama saja, baik dalam tulisan akademik maupun non-akademik. Yang berbeda tentunya adalah pada bagaimana planning dan drafting dieksekusi. Lihatlah pada bagian planning. Perbedaan pada tujuan dan audiens inilah yang menyebabkan cara dan kaidah penulisan-tulisan akademik menjadi berbeda. Siapakah audiens tulisan akademik? Coba kalian pikirkan. Tulisan seperti apa yang bakal mereka butuhkan untuk mendukung kegiatan akademik atau pengambilan keputusannya. Karena kebutuhan spesifik itulah, maka kita perlu memikirkan drafting tulisan harus seperti apa, baik itu saat menuliskan pendahuluan, analisis, dan lain sebagainya.
Oke, jadi kembali lagi ke slide awal. 3 hal inilah yang membedakan tulisan akademik dengan tulisan non-akademik. Sekarang kita berlanjut ke pembahasan hal kedua, yaitu gambaran mengenai proses penulisan akademik. Karena tulisan akademik itu harus dihasilkan melalui proses ilmiah, maka urutan proses penulisannya pun relatif mengikuti urutan proses ilmiah. Secara umum, urutannya adalah observasi masalah, research gap dan research question, conceptual framework dan metodologi, pengujian, analisis, serta kesimpulan dan implikasi kebijakan. Dalam artikel ilmiah di jurnal misalnya, bagian-bagian ini biasanya dikelompokkan menjadi 4 hal ini. Perumusan masalah, literatur, dan critical review, hingga research gap dan research question ada di bagian pendahuluan. Pertanyaan terkait masalah ini wajib ada dalam setiap tulisan akademik, karena tanpa masalah tentu tak ada gunanya membuat riset dan tulisan akademik. Penduduk Indonesia misalnya, tak ada masalah dengan badai salju, salju pun tak ada. Lalu bergunakah orang menulis mengenai dampak badai salju bagi penduduk Indonesia? Tentu saja tidak jawabannya. Nah, setelah muncul masalah dan pertanyaan, apa yang perlu dilakukan? Tulisan akademik tentu saja bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada data, teori, dan metodologi yang harus digunakan. Ada pengujian yang perlu dilakukan, dan ada analisis yang harus disajikan untuk memberikan jawaban yang memadai. Kita akan bahas setiap bagian ini secara khusus di sesi-sesi mendatang dengan ilustrasi atau contoh kasus. Kalian juga akan berlatih melakukannya supaya semakin paham cara-cara pengerjaan dan penulisannya. Oke, di pembahasan ketiga, sekarang kita bahas sedikit tentang penulisan esai, salah satu contoh tulisan akademik yang bisa kita buat. Tugas akhir kalian juga nanti adalah menulis esai akademik ini. Untuk menjadi esai akademik, esai juga harus melalui proses ilmiah, meski mungkin proses pengerjaannya tidak selengkap dan sedetil jika kita menulis artikel dalam jurnal atau menulis makalah dan skripsi. Walau demikian, esai ini bisa menjadi semacam mini artikel ilmiah. Perhatikan urutan proses penulisan akademik di slide sebelumnya. Dalam esai, literatur review dan research gap mungkin tidak terlalu detail dan dalam. Pertanyaan yang hendak dijawab juga relatif lebih sederhana dan terbatas. Jadi seperti terlihat di sini, bagian awal tulisan dalam esai berisi observasi dan perumusan masalah, pertanyaan yang diajukan dalam esai, serta coverage dan konsep yang digunakan dalam penulisan esai. Kemudian bagian ini ditutup dengan thesis statement, yaitu pernyataan penulis sebagai jawaban atau klaim terhadap masalah dan pertanyaan yang diajukan. Inilah bagian pendahuluan di dalam esai. Dari pendahuluan, esai langsung masuk ke bagian body. Body esai berisi penjelasan atau justifikasi dari thesis statement yang diajukan di pendahuluan. Umumnya tidak ada pengujian yang dilakukan untuk menguatkan tesis ini. Di bagian ini, klaim di tesis dijelaskan dengan memaparkan bukti-bukti, argumen pendukung, dan analisis dari penulis. Terakhir, kesimpulan. Jadi struktur esai selalu demikian, ada intro, body, dan kesimpulan. Ide dalam esai dikontrol seluruhnya oleh thesis statement. Body essay pada hakikatnya adalah tulisan untuk menjelaskan tesis yang dibuat. Oke, di sini saya hanya ingin memperlihatkan secara ringkas struktur esai secara umum dan isinya. Ini persis sama dengan pembahasan sebelumnya. Lalu di sini adalah contoh esai yang sifatnya opini. Kalian bisa pro atau kontra atas suatu isu tertentu. Pro atau kontra tersebut harus menjadi klaim yang dituliskan secara jelas di dalam thesis statement. Kemudian di bagian body, kalian tak hanya menjelaskan alasan pro atau kontra kalian, tapi juga berupaya mengcounter atau membuat refutation atas klaim yang berbeda dengan klaim kalian. Pada compare and contrast essay, tesis kalian bisa berisi perbandingan atau comparing kemiripan antara dua hal yang berbeda.
Bisa pula berisi contrasting atau menekankan perbedaan antara dua hal yang terlihat serupa. Kalian bisa baca slide ini lebih lanjut ya. Dan ini tipe yang terakhir juga relatif jelas. Esai kalian nanti bisa berupaya menuliskan sebab atau dampak dari terjadinya sesuatu. Dalam esai yang singkat, mohon jangan dibahas keduanya, pilih saja salah satu supaya pembahasan kalian jadi lebih dalam. Oke, demikian dulu pembahasan kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.